kembali lagi bersama saya Zulfa Fifarmania, mahasiswa Teknik Informatika dari Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan mendemonstrasikan server registration menggunakan Cisco Packet Tracer. Di sini saya telah menyiapkan beberapa komponen praktikum. Terdapat server, router, central office server, cell tower, smartphone, home router di rumah 2 dan home router di rumah 1. Di sini saya akan menghubungkan PS Ethernet 0 yang terhubung ke home router AP1, PS Ethernet 1 yang terhubung ke home router AP2, PS Ethernet 2 yang terhubung ke server, PS Ethernet 3 yang terhubung ke central office server. Untuk PS Ethernet 0, di sini saya mengatur IP address 192.168.2.1 sesuai dengan yang ada di praktikum. PS Ethernet 1 dengan IP address 192.168.3.1, PS Ethernet 2 dengan IP address 192.168.1.1, PS Ethernet 3 192.168.4.1. Lalu kita juga mengatur static dengan network address seperti berikut. Lalu ke server, mengatur config dengan default gateway 192.168.1.1 dengan PS Ethernet 0 192.168.1.2 sesuai yang ada di router. Lalu di sini saya akan meng-on-kan DNS di service, lalu menambahkan nama domain yaitu IoTNet dengan type arecord dengan address 192.168.1.2. Lalu di AP1 saya akan mengatur IP di config di internet dengan IP address 192.168.2.2, default gateway-nya 192.168.2.1, DNS servernya 192.168.1.2 sesuai yang ada di laporan praktikum. Lalu setup GUI dengan internet type static IP dengan internet IP address 192.168.2.2 dengan default gateway 192.168.2.1 dengan DNS 192.168.1.2. Lalu IP address di router 192.168.10.1. Jangan lupa di save setting. Lalu di sini saya akan mengatur SSID di like di bagian rumah 1. Lalu kita atur di wireless dengan SSID rumah 1. Lalu ke setting, jangan lupa diatur IoT servernya dengan remote server addressnya IoTNet dengan username yang sudah terdaftar di smartphone yaitu IoT dengan passwordnya IoT. Lalu lakukan hal yang sama di window. Lalu di jendela rumah 2 saya juga mengatur SSID rumah 1 setting IoT server, remote server dengan server address IoTNet dengan username IoT dan password IoT. Lalu ke home router 2 yang terhubung ke rumah 2. Di sini saya mengatur IP di bagian internet dengan IP address 192.168.3.2 dengan default gateway 192.168.3.1 dengan DNS server 192.168.1.2. Di sini semua sesuai dengan yang ada di laporan praktikum. Lalu saya ke GUI untuk setup internet setup dengan IP address 192.168.3.2 dengan default gateway 192.168.3.1 dengan DNS 192.168.1.2. Lalu di router IP
menggunakan 192.168.20.1. Lalu kita enable di DHCP server setting. Lalu jangan lupa save setting. Lalu di wireless kita ubah rumah 2 agar dia dapat didaftarkan di komponen seperti jendela dan lampu di rumah 2. Sini server menjadi 5 server dengan server address iot.net, username IoT, passwordnya IoT. Lakukan hal yang sama di jendela rumah 1. Di wireless kita ubah SSID-nya menjadi rumah 2. Lalu di setting kita ubah IoT server menjadi 5 server dengan server address iot.net dengan username IoT, passwordnya juga IoT. Lalu di central office server, di sini kita ke config, ke setting, kita ubah domain name dan provider menjadi Telkomsel karena kita menggunakan jaringan Telkomsel. Lalu di backbone kita atur IP address 192.168.4.2 dengan default gateway 192.168.4.1, DNS server 192.168.1.2. Di sini semua sesuai dengan yang ada di laporan praktikum. Di cell tower, di config, di bagian setting, saya juga mengubah provider menjadi Telkomsel karena kita menggunakan jaringan Telkomsel. Lalu agar semua komponen di rumah 1 dan rumah 2 dapat dimonitor di smartphone, lalu agar komponen di rumah 1 dan rumah 2 dapat dimonitor dalam satu smartphone, di sini kita akan mengatur ke desktop, lalu ke web browser kita masukkan akun tadi dengan domain iot.net dengan username IoT dan password IoT. Lalu kita coba atur dari lampu rumah 1, menyalakan, dia menyala. Jika dim, dia menyala dengan redup. Lalu untuk lampu rumah 2, saat dim dia menyala redup dan saat on dia menyala terang. Lalu untuk jendela rumah 1, sini apabila off dia tertutup dan apabila on dia terbuka. Lalu di jendela rumah 2, apabila tertutup dia off, apabila terbuka dia on. Selanjutnya saya akan mencoba tes PDU dari lampu rumah 1 dan jendela rumah 1 ke home router, serta lampu rumah 2 dan jendela rumah 2 ke home router EP2. Oke, successful. Lalu dari window ke AP1 successful. Lalu dari lampu rumah 2 ke AP2 successful juga. Lalu window ke AP2. Oke, successful juga. Sekian demonstrasi yang dapat saya sampaikan. Semoga video bermanfaat. Bye bye.